Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, fi hadhihi laylah ma zilna fi darsina fi kulliyatil fiqh, dari pelajaran Kitabul Fiqh Ad-Durar Al-Bahiyah fi Masailil Fiqhiyah karya Syaukani. Maka masih dalam permasalahan sifat salat, dan kita masuk kepada bab yang ke-8, Al-Babu Thaminu, Babus Sujudi Sahwi, bab tentang sujud as-sahwi. Maka apa itu sujud as-sahwi? Sujud sahwi dia adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang yang sholat, baik dia dalam keadaan imam atau dalam keadaan sholat sendirian. Lalu kriterianya bagaimana sujud sahwi? Kriterianya dari segi sebab, maka sebabnya adalah 3 perkara. Pertama, an-naqs, di mana seseorang sholatnya kurang, baik dia sendiri atau dalam keadaan menjadi imam kurang. Kemudian teringat masih di dalam sholat atau bahkan telah keluar dari sholat, diingatkan oleh para makmum, maka disyariatkan sujud sahwi. Atau ziyadah, berlebih, sholat yang harusnya 4 rakaah menjadi 5 rakaah. Maka di sini pun baik sebelum keluar dari sholat dia tahu itu tertambah, ataupun setelah selesai, terutama sholat berjamaah, maka diingatkan oleh makmumnya, maka disyariatkan untuk sujud sahwi. Dan yang ketiga, dia ragu, maka dalam keadaan syak pun sama, di mana seseorang dalam keadaan ragu, baik sendiri atau menjadi imam. Tadi saya sholat maghrib 3 rakaat atau 4 rakaat dalam keadaan sendirian, maka dia di sini pun meyakinkan diri, kemudian melaksanakan sujud sahwi. Maka inilah 3 dari penyebab seseorang sujud sahwi. Dan disyariatkannya sujud sahwi ini, dia adalah sunnah dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dari kemuliaan agama ini, maka Allah mensyariatkan sujud sahwi. Hikmahnya adalah matikan lampu belakang atau keduanya, 2 baris dimatikan. Maka di dalam permasalahan sujud sahwi, hikmahnya pertama, Allah menjadikan ibadah bagi kaum muslimin, yang mana kaum muslimin adalah manusia. Di dalam hadis yang telah kita lewati dari Anas ibni Malik yang sanadnya hasan, dikarenakan ada Ali ibni Mas'adah al-Bahili dari Qatadah dari Anas, kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh Bani Adam dalam keadaan bersalah. Maka maksudnya dalam permasalahan ibadah pun salah. Allah memerintahkan salat, wajib salat 5 waktu. Namun yang namanya manusia tadi, kullu ibni Adam khata', maka salah juga dalam ibadah. Maka disyariatkan dalam sholat berjamaah atau sendirian dalam keadaan salah, maka jangan diputus sholatnya. Inilah hikmah yang diberikan di dalam sujud sahwi. Pertama, Allah memudahkan kaum muslimin
Misalnya dalam keadaan sholat maghrib 3 rakaat, kemudian lupa tidak tasyahud yang pertama di rakaat yang kedua. Maka setelah mau salam, aku tadi tidak tasyahud. Tasyahudnya cuman akhir. Tadi 2 rakaat tidak tasyahud. Maka dengan diadakannya syariat sujud sahwi, Allah menginginkan kemudahan kepada makhluknya yang salah. Lalu bagaimana? Ya sudah, jangan diputuskan sholatnya. Jangan dibatalkan sholatnya. Kan tadi kurang tasyahud pertama. Tinggal tambah sujud as-sahwi. Maka itu yang merupakan hikmah. Dan hikmah yang kedua, menunjukkan bahwa Allah sangat mencintai hambanya. Maka hambanya yang banyak kesalahan dan kelupaan, Allahumma la tu'akhidna in nasina au akhtana, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Maka kita berdoa selalu kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau ambil dosa dari perkara-perkara yang salah dan dari perkara-perkara yang lupa dari kami. Maka Allah yang memerintahkan kepada hambanya untuk ibadah pun dengan penuh kasih sayang disyariatkan sujud sahwi jika salah dalam salatnya. Dan hikmah juga yang ketiga, targiman li syayatin. Di saat kalian salatnya salah, dari mana kebanyakan? Dari syaitan. Maka contohnya bagaimana dari syaitan? Coba antum sekarang kehilangan kunci motor. Tadi mau keluar untuk belanja sesuatu, mencari kunci motor, setengah jam tidak ketemu. Salat. Setelah salat maghrib, di dalam salat dibisiki, itu di kantong demikian dan demikian ada kunci. Maka itu dari syaitan. Tidak mengingatkan syaitan kecuali di waktu salat. Tidak mengingatkan sesuatu perkara-perkara kecuali di waktu salat. Maka seseorang dalam keadaan syak, aku tadi ruku atau tidak? Aku tadi sudah salat berapa rakaat? Sekarang salam atau tidak? Atau masih tambah 1 rakaat? Dari mana? Dari syaitan. Syaitan yang membuat Bani Adam sampai lupa berapa rakaat, apalagi dia dalam keadaan bermasalah. Seseorang bermasalah dalam dakwah, seseorang bermasalah di dalam kehidupannya dengan anak istrinya, lagi ribut dengan istrinya, maka kadang-kadang juga lupa rakaat berapa. Al-muhim, itu semua dari syaitan. Maka hikmah yang ketiga, dengan adanya sujud sahwi, targiman li syaitan. Ma makna targiman? Tadlilan, dihinakan syaitan. Maksudnya Allah mengampuni dari kesalahan-kesalahan dengan 2 sujud sahwi, dan syaitan menjerit, ya udah gue bikin lupa, ketambahan salat, kekurangan salat, tadi tidak tasyahud pertama, hilang begitu saja usaha syaitan. Maka targiman li syaitan. Syaitan sudah capek-capek membuat tipu daya di dalam salat, dikhayalkan apa yang dia khayalkan, atau diberikan bisikan, kamu tadi cari kunci, kunci itu ada di dapur, dan seterusnya. Maka akhirnya tidak khusyuk, lupa rakaat. Usaha syaitan, targiman li syaitan, dihinakan syaitan dari hasil usahanya dengan sujud sahwi. Selesai. Allah akan menerima amalan ibadah salat kita. Dan hikmah yang keempat, sujud sahwi dijadikan juga menunjukkan bahwa Bani Adam semuanya dalam keadaan lupa dan tidak sempurna. Meskipun Nabi, na'am. Makanya di sini ada syariat sujud sahwi, karena Nabi dulu pun lupa. Dan masalah duniawiyah yang ada pada Nabi, maksudnya masalah yang ada pada Nabi dari
perkara-perkara kesibukan seperti jihad, seperti perkara dakwah yang besar. Musuh akan datang menyerang Madinah dan seterusnya, seperti di perang Khandaq dan yang lainnya. Maka ini semuanya menyebabkan Nabi Muhammad pun lupa dari segi fitrah kemanusiaannya, sehingga jadi syariat. Qala al-muallif rahimahullah, huwa sajdatan qabla taslim. Maka disebutkan oleh Asy-Syaukani bagaimana sujud sahwi itu sifatnya. Dia adalah 2 sujud sebelum salam, au ba'dahu, atau setelahnya. Maka di sini kita mengetahui kapan pelaksanaan sujud sahwi. Ada 2 sifat. Sifat yang pertama tadi di matan disebutkan, dia adalah qabla at-taslim. Dia 2 sujud sebelum salam. Maka bagaimana gambarannya 2 sujud sebelum salam? Pertama, telah datang hadis-hadis, kita tidak merumuskan kecuali sesuai hadis. Tidak hanya mengucapkan demikian tapi tanpa dalil. Tidak, kita semuanya menyebutkan dengan dalil. Maka catat, kapan dilaksanakan sebelum salam 2 sujud sahwi ini? Pertama ditulis sebelum salam. Pertama, jika dalam keadaan kurang. Dalilnya hadis yang datang dari Abdullah ibni Buhainah. Hadis ini hadis yang muttafaqun alaih, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat, kemudian dia lupa tidak tasyahud awal. Di saat tasyahud yang akhir dan mau salam, Nabi ingat, oh tadi tidak melaksanakan tasyahud yang pertama. Maka di sini Nabi teringat, maka Nabi melaksanakan 2 sujud, dinamakan sujud sahwi. Bagaimana prakteknya nanti akan dibahas lagi juga. Dia hanya melaksanakan 2 sujud. Jadi setelah mau salam tidak assalamualaikum, tetapi melaksanakan Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar, duduk lagi. Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar, duduk lagi. Nah, tadi sudah selesai 2 sujud ini, dinamakan sujud sahwi. Baru disambung dengan taslim. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Inilah yang dinamakan dengan sujud sahwi sebelum salam. Dan tadi kita sebutkan sebelum salam sifatnya bagaimana. Pertama, idza kana an-nuqs, jika dalam keadaan kekurangan. Jadi kalau kurang dan sebelum salam, maka dilaksanakan seperti itu. Dan ini contohnya tadi kami sebutkan di hadis Abdullah ibnu Buhainah yang sahih. Perkara yang kedua, idza kana anisyak. Dan perkara yang kedua, Nabi pernah melaksanakan 2 sujud sahwi ini sebelum salam. Kejadiannya bukan kurang. Yang kedua, syak, ragu. Maksudnya ragu bagaimana? Maksudnya ragu, apakah jumlahnya benar 4 rakaat atau baru 3 rakaat? Apakah tadi saya melaksanakan tahiyat yang pertama atau tidak? Apakah tadi saya melaksanakan ruku atau tidak? Nah, di sini diyakinkan. Kemudian sujud sahwi sebelum salam. Maka pendalilannya seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yudrik kam sholla, falam yudrik atau falam yadri kam sholla." Jika seseorang di antara kalian ragu, sholat maghrib tidak tahu sudah rakaat berapa nih, jangan-jangan ini rakaat yang keempat, ketambahan 1.
Atau jangan-jangan baru 2 rakaat, masih 1 lagi. Dia sedang tasyahud sekarang. Berdiri lagi apa tidak? Dia ragu dalam keadaan seperti itu. Maka Nabi mengatakan falam yadri kam sholat salatan aw arba'an. Seseorang sholat tidak tahu 3 atau 4. Maka apa yang dia lakukan? Sebelum salam dia tahu. Falyatruh asyak waliyabni ala mastaiqona. Maka dia menghilangkan keraguan dan dia membuat dirinya yakin. Kayaknya aku ini sekarang baru 2 rakaat. Berarti aku berdiri 1 kali lagi, 3 rakaat, sholat maghrib selesai. Maka dia yakinkan seperti itu. Dan dia buang keraguan-raguan. Karena itu dari syaitan. Summa yasjudu sajdatain qabla an yusallima. Maka kata Nabi, setelah itu dia buang keraguan-raguannya, maka dia sholat 2 rakaat dari sujud afwan. Dia sujud 2 rakaat dari keraguan tadi sebelum salam. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum menjadi pendalilan bagi kita 2 perkara. Sujud sahwi sebelum salam. Apa yang pertama tadi? An-naqs. Nabi melaksanakan sholat kurang. Kurang apanya? Tasyahud yang pertama. Lupa. Sebelum salam dia ingat. Maka dia sujud sahwi sebelum salam. Kedua tadi apa? Asyak. Ragu. Jadi dia ragu. Begitupun dalam keadaan ragu. Maka disyariatkan sujud as-sahwi. Maka kalian di saat jadi makmum, bagaimana? Ikuti imam. Begitupun kita kadang-kadang waktu di damaj, kayaknya imam gak salah, kok sujud sahwi? Kita hanya ngikuti saja. Berarti si imam ragu. Tapi gak ada salahnya karena dia sudah melempar keraguan. Maka kita setelah tasyahud akhir, imam sujud sahwi. Ya kita ikuti. Namun di batin, kayaknya nggak ada yang salah, nggak ada yang kurang. Kan tadi kalau kurang sujud sahwi, nggak ada yang kurang. Ya sudahlah, ikuti saja imam. Imam ternyata ragu, apakah benar sholatnya 4 rakaat atau kurang? Sehingga tadi dia mau menambah berdiri lagi, enggak, langsung salam. Ternyata benar, maka dia sujud sahwi sebelumnya. Maka kemudian disebutkan di dalam hadis Muslim, dan ini tadi dari hikmah yang kami sebutkan, faidah dari itu kata Nabi, syafa'na lahu salatahu wa in kana sholat itmaman li arba kana targiman li syaiton. Maka jika seseorang ragu sholatnya 4 rakaat atau 5 rakaat dalam keadaan sendirian atau menjadi imam, maka sujud sahwi. Jika memang kurang, jika memang tertambah jadi 5 rakaat atau kurang harusnya 4 rakaat jadi 3 rakaat, maka di sini disebutkan syafa'na lahu salatahu. Maka digenapkan kekurangan atau kelebihan itu dengan sujud tadi jadi benar. Dan faedah yang kedua, targiman li syaiton. Makna targiman adalah idlalan wa igodah. Igodah, penghinaan dan membuat gaid ala syaiton, membuat syaiton itu marah. Karena sudah capek-capek dia mengganggu kaum muslimin, kemudian sujud sahwi berteriak. Di saat sujud sahwi dia berteriak. Ini dari saya ya. Tidak ada di hadisnya dia berteriak, cuman maknanya idlalan, dia akan merasa sakit hati dan akan merasa udah capek-capek, sekarang dia sujud sahwi. Digenapkan oleh Allah, dianggap tidak salah. Seperti itu maknanya. Maka selesai dari sifat sebelum salam. Selesai dari ucapan penulis huwa sajadatan qabla taslim. Sekarang kita masuk au ba'dahu, atau setelah, domirha kembali kemana? Ke salam.
atau setelah salam. Maka di sini kita akan masuk kepada perkara setelah salam. Maka bagaimana perkara setelah salam? Bagaimana sifatnya? Catat. Pertama, jika dia bertambah. Lihat tadi sebelum salam, naqs wasyak. Maka adapun bagi yang setelah salam, jadi bagaimana setelah salam? Ya setelah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, baru ingat. Atau bahkan dia imam diingatkan oleh makmum. Tadi sholatnya kurang, tadi sholatnya bertambah, dan seterusnya. Maka di sini kasusnya kita katakan kapan jika bertambah? Karena dalil. Mana dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi Muhammad SAW sholat zuhra khamsan. Lihat Nabi yang merupakan seorang utusan Allah, namun dia fitrahnya seorang manusia, dan di sini dia disibukkan dengan perkara yang lebih dari kita. Apa sih sibuknya kita? Kalau kita sebagai pekerja, aduh warung belum dibuka, paling itu. Belum jualan. Aduh belum bikin makanan. Kalau istri-istri, suami mau datang, paling itu. Atau kalau di kantor sibuk demikian dan demikian. Namun Nabi dulu sibuk dakwah, sibuk berjihad, berperang, menumpahkan darah, dan seterusnya. Maka Nabi SAW dalam keadaan kesibukannya, dari fitrahnya manusia, dia juga luput dari jumlah. Maka tertambah. Sholat duhra khamsan. Sholat duhur 5 rakaat. Faqila lahu azida fi shalah. Faqala madzaka. Para sahabat di sini, di saat dalam permasalahan Nabi ada perubahan di dalam sholat, tidak seperti di zaman kita. Ustadz ketambahan sholatnya, kamu sholat 5. Ustadz kurang sholatnya, tadi salam baru 3 rakaat. Itu sudah jelas qat'i bahwa sholat duhur 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat. Namun di zaman Nabi masih hidup, banyak terjadi perubahan. Bisa jadi mungkin ada perubahan sholat duhur menjadi 5 rakaat. Sehingga sahabat di sini mengatakan azida fis shalah. Wahai Rasulullah, tidak langsung menegur. Kamu bertambah ya Rasulullah rakaatnya, ataupun rakaatnya kamu tambah. Tidak, karena bisa jadi syariat diberubah. Paham? Jadi bisa jadi sholat duhur itu 5 rakaat karena Nabi masih hidup. Bisa jadi syariat itu berubah. Dan Al-Quran masih turun. Bisa jadi dimansuh. Dari suatu ibadah yang harusnya begini menjadi begitu. Maka disebutkan azida fis shalah ya Rasulullah. Apakah kamu menambah syariat salat ini menjadi 5? Sholaita khamsan. Di saat Nabi mengatakan, ada apa? Kamu salat 5 rakaat. Fasajada sajdatain ba'da ma sallima. Maka setelah Nabi tahu kalau dia salah, dan orang-orang yang mengatakan mungkin juga lebih dari 1, maka Nabi di sini karena bertambah tidak menambah rakaat lagi, langsung sajada sajadatain ba'da taslim, dan diikuti oleh para sahabat. Maka ini kedudukan yang pertama. Jika dalam keadaan bertambah harokatnya dan telah salam. Yang kedua, idza kana syak tarajjah fihi ahadul amrain. Dan begitu pun jika dalam keadaan ragu. Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari hadis Ibnu Mas'ud juga. Wa idza syakka ahadukum fi salatihi falyatahayyar as-shawab. Maka jika kalian dalam keadaan ragu dalam salatnya, 4 rakaat atau 5 rakaat atau baru 3 rakaat, maka falyatahayyar as-shawab, agar memilih mana yang benar ijtihad. Falyatim alaih, jika kurang sempurnakan. Summa liusallima,
Kemudian setelah itu kamu salam. Summa yasjudu sajdatain. Kemudian kamu sujud 2 sajdah. Maka ini sifat yang kedua. Berarti di sini bisa disimpulkan apa dari permasalahan orang yang ragu? Maka orang yang ragu bisa 2 perkara. Jika dia memang belum salam baru ingat keraguannya, penuhi. Sebelum salam, baru sujud sahwi, kemudian salam. Jika dia juga ragu, ingin melaksanakan sujud sahwi setelah salam, maka boleh bagi dirinya. Dan ini sunnah dari Nabi. Summa liyusallim summa yasjudu sajdatain. Kalimat summa kembali kepada i'rab dan lugatil arabiyah. Apa makna summa? Summa adalah dia butuh kepada tenggang waktu. Yufid at-tarahi. Dia membutuhkan waktu. Maknanya ja'al awal sumathani. Datang yang pertama kemudian yang kedua. Maka di sini liyusallima summa yasjudu sajdatain. Agar dia salam dulu baru setelah itu sujud. 2 sujud sahwi. Maka ini keadaan bagi orang yang ragu. Bisa dia melaksanakan sebelum salam, bisa dia ba'da salam. Karena ada hadisnya, sunnahnya. Maka sunnahnya di hadis Ibnu Mas'ud, liyusallima, agar dia melaksanakan salam kalau sudah yakin. Kurang misalnya tadi 1, genapkan jadi 4. Atau ragu, tadi ada berapa, genapkan. Al-muhim, selesaikan. Setelah itu baru salam, kemudian sujud 2 sajdatain. Bisa jadi tadi di hadis yang sebelumnya kita sebutkan sebelum salam. Kesimpulannya untuk orang yang ragu bisa sebelum salam, bisa setelah salam. Namun untuk yang kurang, bagusnya dipenuhi kekurangannya dan dilaksanakan sebelum salam. Bagi yang berlebih dan itu tidak diketahui kecuali seperti di kasus Nabi diberitahu bahwa kamu sholat ya Rasulullah bertambah berapa? 5 rakaat. Maka Nabi langsung sujud sajdatain. Kesimpulannya barakallahu fikum, di sini penyebab dari sujud sahwi ada 3. Pertama, karena bertambah. Kedua, karena kurang. Ketiga, karena ragu. Dan keadaan dari sujud sahwi pun 2 tempat. Sebelum salam dan sesudah salam. Dari keadaan sebelum dan sesudah ada yang satu sifat sama. Apa itu? Ragu-ragu. Maka jika kalian ragu-ragu masih dalam keadaan sholat, ingin sujud sahwinya sebelum salam, laksanakan. Ataupun jika kalian sholat sendiri, misalnya lebih baik salam dulu baru sujud sahwi, agar tidak mengganggu juga kepada para makmum. Nanti makmum kasihan salam, kemudian kalian jadi imam sujud sahwi, maka dipikir juga mana yang bagus. Bagusnya sebelum salam jika sholat berjamaah. Alhasil untuk permasalahan keraguan ada 2 sifat. Adapun untuk kekurangan, maka di saat di dalam sholat, aduh aku kayaknya tadi kurang, maka genapkan. Lalu setelah itu salam. Setelah itu sujud sahwi kemudian salam. Adapun kelebihan, dan ini kebanyakan tidak diketahui kecuali di saat berjamaah, diketahui dari para makmum, seperti hadis ini dari Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah sholaita khamsan, kamu sholat 5 rakaat ya Rasulullah, apakah disyariatkan ditambah? Tidak. Maka Nabi sujud 2 sujud sahwi dalam keadaan setelah salam. Maka ini kesimpulan dari pelajaran
yang bisa kita berikan. Kita tambah atau selesai? Tambah 1 poin lagi. Awas, di sini permasalahan sujud sahwi telah kita masuk 2 poin. Sebelum salam dan setelah salam, itu sifatnya. Dan sekarang kita masuk kepada bi ihramin wa tasyahhudin wa tahlilin. Makna di sini penulis ingin menyebutkan bahwa sifat dari sujud sahwi yang 2 tadi, maksudnya bi ihramin, dengan takbir, seperti takbiratul ihram misalnya, Allahu Akbar, sujud. Kemudian wa bi tahlilin, maka dengan melaksanakan sujud yang akhir itu, kemudian salam, Assalamualaikum warahmatullah. Adapun ucapan penulis bi ihram, maksudnya tadi takbir, dan dengan tahlil maksudnya melaksanakan salam. Jadi sujud sahwi ada takbir di saat melaksanakan sujudnya, itu yang diinginkan bi ihramin. Wa bi tahlilin, kemudian salam, Assalamualaikum, dengan tahlil maknanya penghalalan salat. Maksudnya selesai, bi tahlilin, selesai dari sujud sahwi. Jika dilaksanakan setelah salam maka sama, Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, duduk, Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, duduk. Kemudian dengan taslim, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Meskipun setelah salam, maka tetap. Namun di sini disebutkan wa tasyahhud. Maka ini wallahu a'lam, tasyahud tidak ada dalilnya. Maka mungkin kita katakan Asy-Syaukani, kalau kita tanyakan mana dalilnya, tidak ada dalil yang sahih. Sujud sahwi tidak ada tasyahud. Namun mungkin yang diinginkan oleh Asy-Syaukani duduk di antara 2 sujud. Iya apa tidak? Jadi sujud sahwi bagaimana sifatnya? Langsung sujud, takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud. Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar, duduk lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini ucapan Asy-Syaukani disebutkan ihram. Bil ihram maksudnya ada takbir. Jadi sujudnya itu nggak langsung sujud, ada takbir, Allahu Akbar, sujud. Itu makna bil ihram. Jadi masuk seperti keadaan salat, namun hanya 2 sujud saja. Seperti salat, namun hanya 2 sujud. Dan dimulai dengan takbir, itu maknanya takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian setelah selesai dari 2 sujud, dia duduk, tidak melengos, udah selesai sujud sahwi. Tidak, ditutup dengan apa? Salam. Meskipun tadi sudah salam, paham? Jadi ditutup dengan salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, selesai. Tinggal permasalahan kok disebut wa tasyahhud. Maka kita katakan wallahu a'lam. Yang diinginkan dengan tasyahud di sini bukan tasyahud awal, yang ada tasyahudnya asyhadu alla ilaha illallah. Namun ihtimal yang diinginkan oleh Asy-Syaukani adalah duduk di antara 2 sujud. Ada apa tidak duduk di antara 2 sujud? Ada. Maka Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, duduk. Ini yang diinginkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah. Maka kita katakan, jika yang diinginkan tasyahud seperti tasyahud al-awwal, menyebut asyhadu alla ilaha illallah dan mengisyarahkan dengan jari telunjuk, maka tidak ada hadis yang sahih tentang permasalahan tasyahud pada sujud sahwi. 2 sujud sahwi. Lalu apa yang diinginkan? Husnudzon kita, mungkin yang diinginkan di sini adalah jalas baina sajdatain.
duduk di antara dua sujud. Fahim ya? Maka ini baru benar. Jadi kita sebagai pensyarah barakallahu fikum, tidak kita seperti musuh dengan sahibul matan. Wah, ini salah sahibul matan. Sahibul matan memang bla bla bla. Tidak. Maka kita berikan keadilan. Allah berfirman, "I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Maka beradillah, berbuat adillah. Maka tadi kita katakan, jika yang diinginkan tasyahud seperti asyhadu alla ilaha illallah, tidak benar. Tidak ada hadis yang sahih. Dan tidak benar dari hadis-hadis tentang sujud sahwi. Tidak ada sifat Nabi dulu sujud sahwi itu membaca asyhadu alla ilaha illallah di antara dua sujudnya. Namun yang benar duduk di antara dua sujud. Maka kita mensyarah juga tidak membunuh dari sahibul matan atau memburuk-burukan sahibul matan. Dan begitu pun seperti kita di dalam Kitabut Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Kita memuji beliau, mendoakan beliau rahimahullah. Namun di saat beliau mendatangkan hadis-hadis yang dhaif, ya kita katakan maaf, hadis ini dhaif. Di sanadnya demikian. Bahkan antum lihat sendiri bagaimana bab yang terdapat padanya 4 hadis, 3 hadis, kebanyakan dhaif. Bahkan pernah didapati juga oleh antum yang belajar dengan kita. Di sana ada hadis sahih, muttafaqun alaih. Malah berdalil dengan hadis yang lain. Paham? Maka di sini kita tidak mengklaim dengan keras dan tidak juga mengokekan dan mengiyakan kesalahan dari pembuat matan. Maka inilah adab dari penuntut ilmu. Jika kalian kelak menjadi ustadz, penuntut ilmu, mengajari kitab-kitab, bahkan kitab kami, kitab pembicara, seperti Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Salatil Witr misalnya, atau Al-Akhbar As-Sahihah fi Ru'yatillah yang telah lampau kita pelajari, atau Al-Akhbar As-Sahihah fi Fadilati Siyami Ramadan, atau Al-Akhbar As-Sahihah tentang sembelihan dan yang lainnya. Maka jika kita salah, please, ini dasar memang dia seperti itu. Ini karena dia begini dan begitu. Ini dia menulis kurang kopi. Paham? Jadi tidak usah mencela-cela seperti itu. Ini karena dia terlalu banyak anak dan istri. Nulis pikirannya, istriku dikasih makan apa? Anakku dikasih makan apa? Tidak ekstrim seperti itu. Semua manusia salah. Maka nanti kalian akan mengajari kitab kami. Ada yang salah, misalnya salah cetak, salah i'rab, ya dimaklumilah. Oh, ini harusnya dhammah fa'il. Ini penulis nih fathah, dia nggak paham ilmu nahwi. Tidak, jangan seperti itu. Maka kesalahan-kesalahan yang kecil ditutupi. Karena kalian sekarang membaca kitabnya, mengambil faidah dari kitab orang yang menulis tersebut. Maka seperti kita sekarang, Imam Asy-Syaukani mengajari kita sujud sahwi. Sebelum salam, setelah salam, dan kemudian disebutkan ada takbiratul ihram, misalnya Allahu Akbar, tidak langsung sujud begitu saja. Dan ada salam, tahlil, penghalalan dari ihram, dari tadi Allahu Akbar. Maka di sini menginginkan Asy-Syaukani bahwa sujud sahwi, di saat seseorang meniatkan sujud sahwi terutama setelah salam, itu ibadah. Jadi jangan setelah selesai salam ada yang mengingatkan di zaman kita saja. Ustaz, maaf, tadi sholatnya 5 rakaat. Oh gitu, iya. Nah, di sini dia memutar badan. Kan tadi imam menghadap kepada makmum, memutar badan. Yang diinginkan oleh Asy-Syaukani rahimahullah, dia sekarang melaksanakan sujud sahwi ibadah. Tidak hanya sembarangan sujud. Jadi bagaimana? Memutar, menghadap kiblat. Dan disebutkan bi al-ihram. Ini dengan seperti takbiratul ihram. Maksudnya masuk kepada sujud sahwi dalam keadaan ibadah. Allahu Akbar, sujud. Allahu Akbar, duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar, sujud.
baru Allahu Akbar, sujud yang terakhir, baru salam. At-tahlil ini yang diinginkan. Maka dua duduk tadi tidak dinamakan tasyahud, maka ini ihtimal, ini yang diinginkan oleh Syekh rahimahullah. Bukan yang diinginkan di sini adalah tasyahud. Maka itu yang kita inginkan dari kitab ini, dan ini yang bisa kita berikan kesimpulannya. Beradablah kepada para ulama yang kita syarah dari kitabnya, karena tidaklah kita mengambil kitab tersebut untuk memudahkan kepada kita dan untuk berdakwah. Maka jika ada kesalahan dari penulis, maka kita tutupi dan kita berikan penjelasan, dan jangan juga terlalu lebay. Jika di dalam mensyarah di dalam matan ada hadis yang dhaif, ada perkara yang tidak cocok, maka diingatkan. Contohnya apa? Ingat permasalahan salat jamaah. Beliau berpandang apa? Bahwa salat jamaah bukan wajib, seperti Ibnu Hanifah, seperti Abu Hanifah. Maka di sini kita tambih bahwa dalilnya tidak benar, tidak kuat, dan yang rajih adalah wajib. Nah, seperti itu kita tambih dan kita rajihkan mana yang benar. Disebutkan bahwa ini kurang mendekati kepada dalil, dan itulah ihtiram kita kepada para ulama sebelum kita, dan kita membaca kitab beliau karena kita mengambil faidah dari beliau. Maka jika ada kesalahan juga tidak dibantai menjadi the killer, dibantai, dibahas dalam satu majelis kesalahan-kesalahannya, tidak. Maka marilah kita beradab kepada para ulama yang memberikan ilmu kepada kita, dan jika ada kesalahan, ingat, kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Hadis dari Ali ibni Mas'adah an Qatadah an Anas, seluruh manusia itu mempunyai kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. The human is not perfect, the perfect is Allah. Yang maha sempurna hanyalah Allah. Jadi kalau kita membaca kitab ulama, ada yang salah dari i'rab, ada yang salah dari terutama masalah fikih, pendapat, di mana dia berpendapat dengan pendapat yang tidak rajih, maka kita sebutkan pendapat ini tidak rajih, yang rajih adalah demikian, maka saya sebagai pensyarah merajihkan permasalahan ini demikian, tidak mengikuti apa yang diucapkan oleh penulis. Selesai, tanpa harus mencela penulis dan seterusnya. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira. Maka perhatikan wahai saudara-saudaraku, aku mengajari kalian adab. Maka seperti ucapan yang aku ajari ini, kalian menulis dengan tinta emas, karena kalian nanti akan menjadi pengajar mensyarah kitab-kitab para ulama. Maka tulis poin-poin seperti ini. Dari adab adalah jika penulis salah, terutama berbeda manhaj, yang rajih demikian, dan dia lihat penulis marjuh ucapannya, maka dengan penuh adab di saat mensyarah tidak membantainya, tidak the killer dan seterusnya. Maka ini adab-adab yang kami ajarkan kepada kalian agar kelak kalian menjadi ustadz yang bertanggung jawab atas ilmunya, dan bukan menjadi ustadz yang arogan. Dia baca kitab ulama-ulama salaf, tapi kalau ada salah i'rab pun dibantai, salah pendapat dalam fikih dibantai. Al-muhim, kesimpulannya, jika ada yang salah, maka jangan lebay, jangan dibiarkan begitu saja. Kasih tahu bahwa hadisnya dhaif atau pendapat ini marjuh dari segi fikih, bahkan akidah. Pendapat ini bukan pendapat ahli sunnah misalnya, disebutkan, namun tidak sampai dibantai dan seterusnya. Wa naktafi ila huna wa jazakum